Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Jadi mungkin untuk kuliah kita lanjutkan dari ini, tapi sebelumnya mungkin apakah ada pertanyaan atau hal yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau disampaikan, boleh. Kalau tidak, kita langsung masuk ke materi di pertemuan ketiga. Ada yang mau tanya? Belum? Tidak tahu yang ditanyakan apa? Oke ya, kalau belum, jadi kita mungkin mulai hari ini. Jadi kita masuk pada materi bangun datar, yaitu segitiga. Nah, 1, 2, 3. Oke ya, mungkin kita masuk di materi ini. Kalau nanti ada pertanyaan, mungkin nanti kita bahas di belakang. Kalau misalkan ada, kalau tidak ada ya mungkin barangkali nanti saya akan bertanya beberapa hal. Mudah-mudahan karena ini adalah materi yang sering didapat, mudah-mudahan semuanya nggak ada masalah. Pertama mungkin kalau terkait dengan pendefinisian segitiga ya. Mungkin kalau misalkan kita bicara tentang segitiga, jadi kemarin yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi terkait dengan segitiga ini yang kita tuliskan kan bahwa kalau ada 3 titik A, B, C yang tidak kolinier, berarti tidak segaris. Himpunan yang merupakan union atau gabungan dari himpunan yang memuat A, B, C, jadi titik A, titik B, dan C, bersama segmen. Nah, ini kan kronologisnya karena kemarin kita misalkan mendefinisikan segmen itu terbuka, maka harus diikutkan ini. Tapi nanti kalau misalkan ada 3 titik yang tidak kolinier, ya, kemudian kita buat segmen yang menghubungkan 3 titik itu, maka akan terbentuk sebuah segitiga. Jadi kalau kita definisikan bisa gabungan dari 3 buah segmen dari 3 titik yang tidak kolinier, ya, itu maka membentuk sebuah segitiga. Nah, sehingga kalau kita menuliskan ini, ya, maka kita dapat menggambarkan bentuk ini. Ini yang kita namakan ini adalah segitiga ABC. Jadi nama itu kita berikan dari titik-titik sudutnya. Dari titik-titik sudutnya. Sehingga kalau misalkan di sini ini, tapi seringnya nanti yang kita pakai di situ adalah titik-titik ini yang kita lihat pertama, kalau titik itu huruf kapital ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita nanti menggunakan ini, pertama titik itu huruf kapital, kemudian disajikan dengan nota, dan urutannya di sini kan apakah ABC atau misalkan di sini kan CAB. Nah, sebenarnya kalau aturan yang baku itu adalah berlawanan arah jarum jam memutar. Jadi segitiga ABC. Ya, jadi ini kan berarti kan menamakan titik-titik sudutnya, tapi arahnya itu berlawanan. Walaupun mungkin sekarang kadang beberapa bentuk itu akhirnya ini menggunakan yang searah ya, tapi itu sebenarnya orientasinya adalah yang berlawanan. Jadi menggunakan nama itu seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya bertanya ya. Ini ada P, kemudian ada Q,
ternyata tidak mudah. Oke, ya. Sini Q, kemudian satu lagi R. Ya, oke ya, ada 3 titik PQR. Saya nyatanya aja di situ. Friska ya, Friska. Di antara 3 titik PQR itu, mana titik yang terletak pada segitiga ABC? Izin menjawab, Pak. Titik yang izin menjawab. Titik yang terletak tidak pada segitiga. Kan kalau ini ada 3 titik PQR, mana titik yang terletak pada segitiga pada ABC? Titik PQR itu mana yang terletak pada segitiga ABC? Q dan R. Titik Q dan R, Pak. Q dan R. Kata Friska, Q dan R. Ahyar? Titik Q, Pak. Titik Q. Ya. Kemudian satu lagi, Aulia, Fikri. Maaf Pak, suaranya terdengar tidak Pak? Oh, suaranya terdengar jelas. Soalnya di sini matlis Pak, saya pakai HP ini. Oh, gitu. Sorry, tapi kelihatan ya ini. Untuk menurut saya itu yang di segitiga ABC itu titik Q dan R Pak. Q dan R. Terima kasih. Oke. 1, 2, 3 orang. Ini kayaknya Raffi mau jawab ini. Ya, oke Raffi. Ya, Raffi. Kalau menurut saya yang terletak pada segitiga ABC itu Q dan R, Pak. Q dan R. Oke. Ada yang lain yang berpendapat? Hasna mau pendapat? Menurut saya sama dengan Ahyar, Pak. Titik Q. Titik Q. Oke. Oke ya. Nah, oke. Kan gini, pertama kalau kita definisikan segitiga ABC itu tadi kan gabungan antara 3 buah titik A, B, dan C dan 3 segmen A, B, C, dan CA. Gitu ya. Jadi kalau kita katakan mana titik yang terletak pada segitiga, maka sebenarnya bangun datar yang kita buat itu, kalau misalkan itu segitiga itu, ya kita telusuri ini segmennya ini. B, BC, CA. Ya. Sedangkan kalau daerah yang terbentuk itu kan ada daerah di luar dan daerah di dalam. Sehingga kalau titik R itu sebenarnya terletak di dalam segitiga, itu terletak di daerah di dalam segitiga. Titik P itu di luar, sedangkan titik Q itu pada. Gitu ya. Jadi kalau pada itu berarti harus pada segmennya. Ya. Jadi tolong nanti diamati di situ. Maka sebenarnya gini, ketika guru memberikan satu ilustrasi ketika membuat bangun datar dengan potongan-potongan berbentuk segitiga, sebenarnya itu adalah daerah segitiga, gitu ya. Jadi potongan-potongan yang digunakan itu adalah daerah segitiga. Sehingga di sini ini kalau misalkan daerah di dalam ini sebenarnya daerah segitiga. Sehingga kalau nanti sebenarnya kan luas segitiga itu berarti luas daerah yang dibatasi oleh segitiga itu. Gitu ya. Jadi pendefinisiannya itu. Sehingga titik yang terletak pada segitiga mana itu titik Q. Jelas? Jelas ya. Oke. Nah, ini dari definisi. Sehingga mungkin barangkali nanti kita bisa melihat untuk kondisinya berikutnya. Berikutnya mungkin dulu pernah menggambar sebuah segitiga ya. Menggambar sebuah segitiga. Kalau misalkan gini, gambarkan segitiga ABC dengan panjang sisi AB 5, AC 3, dan BC 6.
Mungkin di sini ada siapa yang namanya nih? Nggak kelihatan. Kalau diklik bablas. Marcella pernah Pak. menggambar segitiga dengan panjang sisi AB 5, kemudian AC 3 dan BC 6. Pernah menggambarkan, caranya gimana kalau misalkan gambarkan itu dengan tepat sehingga nanti kalau diukur memang panjang sisinya itu Bagaimana Pak? Mohon maaf ini. tadi. Oh, sinyal hilang. Ini tulisannya diganti cara menggambar. Bagaimana cara menggambar atau melukis. Ya, ini soalnya ini. Bagaimana cara menggambarkan segitiga ABC dengan AB 5, AC 3, dan BC 6. Misalkan Anda gunakan, boleh menggunakan penggaris dan jangka. Atau kalau ada cara lain ya boleh. Langkah yang dilakukan agar nanti gambarnya adalah baik, ukurannya sesuai. Pernah? Pernah Pak. Nah, caranya gimana? Sebentar Pak, sebentar. Nggak usah grogi. Santai aja. Cara. Satu. Jangan lama-lama, waktunya habis. Oke, belum ketemu idenya. Nabila masih ingat langkah yang dibuat? Belum. Tanting. Nggih, Pak, tadi gimana, Pak? Oh, Kembali, Nabila. Oke. Bagaimana cara menggambarkan segitiga ABC dengan AB 5, AC 3, dan BC 6? caranya menggaris dulu, Pak. Menggambar garis dulu. Menggambar garis apa? Garis segitiga. Oh. Nah, terus kok langsung jadi garis segitiga itu gimana caranya? Ukurannya 5, 4, 3 itu kemana? Oh, berarti harus membuat sudut dulu, Pak. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya, benar, Pak. Oh, sudutnya berapa? Nah, nanti ini nggak ada sudut ya. Nanti nyari sudutnya gimana? Nah, nanti kan banyak tambah pekerjaan lagi. Canting? Mohon maaf Pak. Oh iya. Siapa ini? Itu boleh saya Marcella. Oh iya, Boleh. Marcella. Saya masih bingung yang kalau sisi terpanjang itu kan semisal ya Pak. Dulu tuh saya pernah dengar kalau misal ada sisi terpanjang itu harus misal AB ditambah AC itu dibagi 2 itu harus lebih besar daripada 6 Pak. Jadi itu mohon maaf bisa digambar dalam bentuk segitiga tidak ya Pak kalau ukurannya seperti itu? Oh, nah kamu dengarnya dari mana dulu kok dapat misalkan itu harus lebih besar dari itu? Dulu pakai rumus Pak. Rumus. Iya. Rumusnya gimana dulu? A plus B per 2 lebih besar B sama dengan C. A plus B per 2 lebih besar dari C. Sebentar Pak. Nah, Saya lupa Pak. oh, lupa ya. Nanti kan kalau yang rumusnya salah nanti kan jadi salah juga ya. Iya Pak, mohon Ya, maaf Pak. oke. Kayaknya ada sedikit yang salah rumusnya ini. Canting. Tadi kayaknya mau jawab Canting. Iya, Pak. Ya, gimana Canting?
Tidak jadi. Bikin garis dulu, Pak. Garis apa? Garis lurus. Buat garis lurus. Oke. Terus, misalkan saya buat garis lurus. Panjangnya kita nggak tahu. Lurus. Nah, terus, Kemudian buat garis AB, Pak. gimana caranya? Mengukur panjang AB. Mengukur. Misalkan di sini ini dibuat AB, ini A. Terus di sini ada titik B. Misalkan AB itu 5 itu dibuat sekian. Misalkan ini ya, ini ilustrasi, nanti mungkin dengan bentuk itu kita bisa lihat. Di kotak-kotak. Terus apa Mbak? Di sini ini A, ini B gitu. Terus ini A, ini kasih nama B. Terus kemudian buat segmen AB pada garis tersebut. Terus Habis itu belum tahu lagi, Pak. oh belum tahu Masih lagi. bingung. Masih bingung. Ada yang punya ide mungkin? Ada yang mau gambar? Oke ya. Nah sebenarnya gini. Nanti pertama tadi kalau Mbak dari bilang lagi tulisan. Oke ya. Tadi mungkin ada yang menjawab, cuma belum ini. Kan kalau kita lihat itu nanti gini, bagaimana kita melukis ini ya segitiga ABC agar menjadi benar. Maka sebenarnya nanti prosesnya begini. Pertama mesti buat segmen ya, salah satu segmen. Di sini bisa AB, bisa AC, BC ya, ini salah satu ya. Jadi buat salah satu. Misalkan katakanlah ini Centeng membuat AB. Ya, ini dibuat AB. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita kan mesti mau menentukan titik C. Titik C itu di mana? Padahal kalau titik C itu berjarak kalau dari A itu 3. Kalau dari B itu 6. Nah, berarti kan artinya di sini buat lingkaran dengan pusatnya itu B, karena di sini nanti kan B ke C itu berapa? 6, berarti panjang jari-jarinya 6. Jadi kalau dibuat lingkaran itu cukup besar ya, cukup besar itu dalam arti nanti kan karena panjang jari-jarinya itu 6 itu mestinya dia itu lebih ini lebih besar dari 5. Ya. Jadi kalau ini itu 5 ya, maka tentunya 6 itu lebih besar dari ini. Kan ini. Misalkan ini ya, kalau nggak salah. Ini panjang jari-jarinya kan 6. Jadi artinya setiap titik yang ada di sini itu berjarak 6 dari B. Kemudian buat dari A itu panjang jari-jarinya 3. Nah, ini kan kalau kita membuat di sini
maka mungkin ukurannya kan kecil di sini ya. Karena di sini ukuran 5 itu segini, itu mestinya segini. Ini berarti kan mendapatkan titik potong itu di atas dan di bawah. Sehingga nanti kan kita dapatkan di sini ada titik potong yang satu itu di sini. Nah, misalkan yang satu di sini. Nah, kalau ini kita hubungkan A dengan titik ini kita hubungkan, maka ini kan 3, karena ini jari-jarinya 3. Jadi AC 3. Nah, kemudian kalau B kita hubungkan dengan titik itu, maka panjang jari-jarinya 6, sorry. Maka di sini kan ini 6. Nah, berarti di sini kita mendapatkan segitiga ABC dengan AB 5. Tadi sudah dibuat 5. Kemudian BC itu 6 dan ini. Nah, satunya mesti di bawahnya. Kalau misalkan bentuknya mungkin salah satu yang di atas atau yang di bawah. Ini refleksnya terhadap titik B. Oh ya. Oke. Nah, ini katakan cara melukis. Jadi cara melukis segitiga itu bagaimana? Ya, berarti nanti dengan ukuran yang tepat. Ini kan kalau kita selidiki ukurannya kan tepat. Kenapa ini 6? Ya, ini kan panjang jari-jarinya adalah 6. Nah, ini 3. Nah, ini tadi sudah diukurkan dengan penggaris itu. Nah, itu berarti kan artinya tidak perlu membuat sudut, tidak perlu membuat ini, tetapi di situ kan bahwa proses itu kita dapatkan dengan mudah. Ya, dengan mudah kita mendapatkan bentuk itu. Itu ya. Nah, tadi ketika misalkan ada yang mengatakan, Pak, kan ada syarat panjang bisa ada segitiga atau tidak itu dilihat dari panjang sisinya. Yaitu namanya nanti ketaksamaan segitiga. Jadi kita lihat nanti persyaratannya apa sehingga nanti kapan terbentuk segitiga dan kapan tidak. Oke, mungkin kita bisa lihat setelah sudut ya. Ini maksud jenis segitiga nanti kita lihat persyaratannya itu biar nanti buktinya lebih mudah. Oke, itu cara melukis sehingga nanti kalau diurutkan untuk membuatnya berarti nanti pertama buat salah satu segmen misal AB dengan panjang 5. Jadi gitu. Kemudian berikutnya buat lingkaran dengan pusat B panjang jari-jarinya adalah 6. Kemudian yang ketiga buat lingkaran dengan pusat A atau busurkan dengan pusat A panjang jari-jarinya itu adalah 3. Nah, antara dua lingkaran itu ketemu titik potong, tetapkan titik potong kedua lingkaran itu adalah titik C. Hubungkan nanti A dengan C dan B dengan C, maka akan terbentuk segitiga ABC. Jadi seperti itu. Itu kalau prosesnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini ada istilah sudut dalam dan sudut luar. Ya, jadi artinya sudut dalam dan sudut luar. Jadi kalau tadi ada segmen yang kita buat di sini, ada AB, BC, dan CA. Maka di sini terbentuk sudut. Ya, jadi ini AB, ini BC, ada sudut ini. AB, AC, ada sudut ini. AC, BC, ada sudut ini. Ini kita namakan sudut dalam segitiga. Nah, sudut dalam segitiga. Nah, kalau kita mengambil ini, perpanjang segmen ini kita perpanjang dari BC, ya. Maka ada perpanjangan ini dengan sisi AC, maka terbentuk sudut. Maka kalau sudut ini dalam, berarti yang ini luar. Ya, jadi kalau yang kita lihat di sini, jadi kalau ini adalah dalam, maka ini luar. Maka sudut dalam dan luar itu kalau dijumlahkan 180. Sudut dalam segitiga titik C dan sudut luar dari titik C ini itu dijumlahkan kan ini ya saling bersuplemen ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perpanjang CA
dengan AB, maka terbentuk ini. Perpanjang AB dengan BC, maka terbentuk ini. Atau perpanjang AC dengan sisi CB, perpanjang CB dengan sisi BA, perpanjang BA dengan sisi AC. Nah, berarti sudut luar itu boleh yang berlawanan arah atau yang searah. Jadi atau yang searah. Ini searah. Nah, jadi itu sudut luar dan sudut dalam. Maka yang tidak boleh itu kalau nanti ada segitiga, ya. Kalau nanti ada segitiga, misalkan kita membuat satu segitiga, ya. Katakanlah segitiganya sebarang di sini, ya. Kemudian kita menetapkan ini sudut luar. Kalau misalkan ini kita buat garis, kemudian kita mengatakan sudut luar dari titik C ini itu ini. Tetapi nanti ketika kita membuat ini garis, kalau ini kita buat, kemudian sudut luar dari titik B itu yang ini. Nah, ini sebenarnya kan konteksnya di sini nggak boleh. Artinya kan ini dibuat searah, ini berlawanan. Ya, jadi kalau searah harus searah semua. Nah, ini kalau berlawanan, berlawanan semua. Jadi ini yang kita katakan kalau sudut luarnya itu diambil yang ini, ya sudut luarnya ini mana? Ya bukan yang ini, tetapi harus diperpanjang. Itu adalah CB. Ya, jadi CB yang diperpanjang, maka sudut luarnya itu ini. Pak, besarnya kan sama. Ya sama, tapi kan dalam arti konteks mana sudut luarnya itu harus dipenuhi persyaratan itu. Jadi bukan hasil yang didapat, tetapi menunjukkan mana yang menjadikan sudut luar. Itu ya. Oke, nah teoremanya bunyinya seperti ini. Jadi jumlah besar sudut dalam segitiga. Ya. Jadi jumlah besar sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Ini tulisannya kurang derajat. Kemudian jumlah besar sudut luar segitiga itu 360 derajat. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Dulu mungkin sudah kita ilustrasikan, sehingga mungkin barangkali ketika kita membuat satu alur yang deduktif, ya, jadi alur yang deduktif tentunya adalah kita proses dengan mungkin tahapan yang jelas, ya. Oh, sorry. Problem saya. Ya, nah sebenarnya gini, kalau bagaimana kita membuat ini, jadi sebenarnya nanti ketika diberikan sebarang, jadi ini diberikan sebarang segitiga ABC, ya seperti gambar ini, ya misalkan ini A, B, C, ya. Kalau akan dibuktikan, jadi kalau ini sudut A, ini B, ini C, ya, adip. Nah, kalau ini adalah A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C itu sama dengan 180 derajat atau sudut lurus. Ya. Nah, di dalam membuat ini boleh dituliskan Anda menggunakan 3 huruf ya, atau kalau misalkan dituliskan lebih enak dengan misalkan sudut ABC, ini BAC, ya ditambah besar sudut CBA, misalkan ditambah besar sudut
B, ini tadi CBA, atau di situ adalah ini BCA. Kalau ini kita gunakan ABC, ya boleh, atau ACB. Ini 180. Jadi memilih menggunakan ini, tetapi nanti kalau misalkan itu terkait dengan sudut putar, memang arahnya harus yang berlawanan ya. Kalau itu kan menyatakan sudut putar. Jadi kalau sudut putar itu kan mesti CAB ya. Kemudian ABC, ini dituliskan ABC, kemudian BCA. Ya, jadi ini artinya kalau kita menggunakan konsisten dengan berlawanan arah. Ya. Nah, ketika akan dibuktikan itu bagaimana langkahnya? Nah, perhatikan bukti. Nah, jadi ketika kita menunjukkan itu, maka mungkin barangkali ini. Nah, pertama mungkin yang kita lakukan adalah boleh membuat itu artinya kan menambahkan. Jadi artinya kan di sini kan ketika perpanjang segmen BA, ya. Perpanjang sama yang BA, misalkan ini, dan tetapkan titik D pada perpanjangan tersebut. Ya, misalkan ini. Ya. Misalkan ditetapkan di sini ada titik D. Kemudian yang kedua, misalkan buat garis, ya boleh ya, atau buat garis melalui A, melalui titik A, sejajar BC, ya, sejajar segmen BC. Nah, berarti kan kalau dari titik A dibuat sejajar, maka garisnya yang kita buat itu ini semua. Ya. Nah, tetapkan titik E misalkan pada garis tersebut. Ya, misalkan di sini ada titik E. Ya. Berarti kan yang kita lihat itu kan di sini sudah terbentuk ini. Ini sejajar. Sekarang perhatikan di situ ya. Ya. Kita perhatikan di situ. Pertama kita lihat sudut ini D, atau misalkan di situ DAE. Ya. DAE. Nah, ini kan sama dengan kalau kita tuliskan besar sudut ABC. Ya. Kenapa? Sehadap. Ya. Sehadap. Ya. Jadi dua sudut yang sehadap. Kemudian kalau di sini besar sudut yang kita ambil adalah EAC, yaitu kan sama dengan besar sudut dari BCA. Ini adalah dalam atau berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Ya. Jadi kan ini. Nah, sehingga nanti ketika kita sudah menemukan beberapa bentuk ini, kita tahu kalau sudut BAD itu sudut lurus. Kenapa sudut lurus? Tadi kan kita memperpanjang. Ya, berarti kan artinya memperpanjang segmen atau kita membuat garis di sini. Nah, berarti kita tetapkan di situ kan orientasinya di situ itu adalah sudut lurus. Nah, berarti langkah berikutnya apa? Nah, kan ini kita menuliskan di sini ya. Kan ketika yang kita tuliskan itu akan dibuktikan ini. Ya. Ketika akan dibuktikan ini. Nah, berarti kan akan dibuktikan. Nah, di sini kita tuliskan yang mau dibuktikan itu apa? Oh, kita akanlah di sini sudut CAB ditambah besar sudut
kalau di situ ada ABC ditambah besar sudut BCA. Nah, ini kan kalau yang kita tunjukkan ini, apakah benar 180? Nah, yang kita lihat itu kan sudut CAB tetap ya, ditambah besar sudut ini ABC. ABC itu kan bisa diganti dengan yang ini tadi. Dari I1 misalkan itu DAE. Oh, ini sama dengan besar sudut DAE. DAE. Kemudian ditambah sudut yang ketiga itu BCA. Nah, BCA itu kan sama dengan besar sudut EAC. Nah, yang kita lihat itu kan ketika ada sudut DAB, kemudian EAC, dan ini kan membentuk sudut lurus. Sehingga dikatakan di situ sama dengan besar sudut dari DAB yang sama dengan 180 derajat. Nah, ini berarti kan kronologis di dalam kita membuat, maka kita membuat tahapan ini. Jadi artinya konstruk ya. Jadi kita membuat bukti itu berarti mengkonstruk, menambahkan sesuatu, tetapi itu boleh gitu ya. Ketika kita menambahkan, tapi itu enggak ada pertentangan, itu berarti boleh. Perpanjang BA. Nah, misalkan kalimat yang lain bisa diboleh perpanjang BA sampai dengan titik D, misalkan boleh. Jadi atau tetapkan titik D pada perpanjangan BA. Itu kan kalimat yang kita ungkap itu kan boleh. Nah, jadi kadang boleh dibuat yang agak ringkas. Kemudian buat segmen AE yang sejajar dengan BC, ya boleh. Atau buat segmen melalui A sejajar BC, ya, atau ya, kita ini sejajar itu boleh ke bawah, ya. Tapi kita boleh ambil yang ke atas di sini. Jadi itu. Nah, kalau misalkan diambil yang ke bawah, ya. Kalau Anda misalkan diambil yang ke bawah, nanti terbukti enggak? Ya, jadi nanti kan pertama kalau kita menggambar ini, kemudian ini mengambil yang ke bawah, ya. Apa yang kita harapkan di situ yang dapat, itu berarti bukti itu harus punya frame ya, yang dibangun. Sehingga nanti kan kalau ini kita tambahkan yang di bawah, sama enggak ada yang sudut dengan ini? Ada enggak yang sama dengan ini? Ya, jadi itu hasil ya. Oh, kalau misalkan ini sama Pak dengan sudut ini karena dalam perseberangan, ya boleh. Nah, sehingga nanti kalau seperti ini dapat 1, dapat 2. Nah, kemudian yang lainnya mana? Oh, ini juga dibuat ke sana. Jadi ini kadang-kadang ini yang saya buat ini cukup 1 Pak, segaris di sini. Bisa enggak? Nah, gitu ya. Sehingga nanti kan kita mengharapkan itu kan sudut ini sama dengan ini, ya sudut ini sama dengan ini. Nah itu boleh, nanti arahnya ke sini. Nah itu berarti variasi ya, variasi dalam bukti itu akan banyak muncul ketika memang kita melakukan atau mencoba. Jadi kreativitas itu akan muncul, tidak harus seperti ini, gitu ya. Jadi mana yang dibuat, ya itu terserah di situ. Jadi ternyata kalau kita buat 1 garis, maka cukup 1, ternyata nggak harus membuat 2 kali. Nah itu kan berarti ada teknik yang dilakukan untuk membuktikan, gitu ya. Itu mungkin teknik untuk membuktikan sehingga nanti mungkin barangkali saudara bisa melakukannya dengan baik. Oke, di situ di ini. Oke ya. Sehingga nanti ketika bagaimana yang sudut luar, ya nanti kalau sudut dalam sudah ketemu, sudut dalam itu jumlahnya adalah 180, jadi besarnya ini. Bagaimana sudut luar? Nah, sudut luar itu kan kalau sudut C, kalau kita ambil yang ini kan 180 min C. Ini 180 min A, 180 min B. Nah, berarti kalau dijumlahkan itu kan 180 min C ditambah 180 min A ditambah dengan 180 min B. Nah, berarti kan artinya ada 3 kali 180 dikurangi besar sudut A plus B plus C, itu 180. Oh, berarti jumlahnya 360.
Nah, berarti secara tidak langsung nanti jumlah besar sudut dalam segitiga itu 360. Nah, bagaimana nanti dengan segi 5, segi 6, segi 7 ya? Tentunya nanti kita bisa menggambarkan dari segitiga yang ada. Ya. Jadi nanti ketika misalkan ada berapa sih besar sudut luar dari segi 5, ya, maka dengan mudah nanti ketika memang saudara membentuk ini, ya, oh ternyata terbentuk dari 3 buah segitiga misalkan. Jadi terbentuk dari 3 buah segitiga. Sedangkan kalau satu segitiga itu adalah 180, Anda tinggal mengalihkan 3, misalkan itu. Berapa besar sudut luarnya? Nah, kalau sudut luar itu tentunya yang kita buat itu kan bentuknya dari sini. Kalau nanti berlawanan arah, ya dari sini. Ini searah. Ya. Sehingga nanti Anda bisa melihat sudut luar itu kan selalu yang didapatkan. Dia selalu bersuplemen. Ya. Sehingga nanti yang ini yang diperpanjang. Jadi ini kita dapatkan segini. Sehingga nanti berapa besarnya saudara bisa memperkirakan itu. Itu ya. Sehingga nanti itu teknisnya Anda bisa lakukan sendiri. Sehingga nanti jumlah itu bisa dihitung besarnya berapa. Oke ya. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung disampaikan, kalau enggak kita masuk di sini. Berikutnya jenis segitiga, mungkin kita mengenal ada segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Nah, itu ditinjau dari besar sudutnya. Nah, kemudian kalau segitiga ditinjau dari panjang sisinya, itu ada segitiga yang sisinya sama panjang, itu berarti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sebarang. Nah, jadi orientasinya di situ. Nah, pertanyaannya adalah tentunya nanti saudara bisa mendefinisikan ini ya, segitiga sama kaki itu apa, segitiga tumpul itu apa, sehingga di situ kan ketika kita bisa mendefinisikan dengan baik, berarti artinya kan konsep itu sudah terpahami dengan baik. Ya, jadi orientasinya di situ. Ya, jadi kita bisa memahami nggak dengan baik itu, maka dengan catatan bisa mendefinisikan dengan baik atau tidak. Nah, itu oke ya. Nah, di situ terkait itu. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya apa definisi segitiga tumpul, ya, jangan terbalik dengan segitiga lancip. Ya, gitu ya, Farudin ya. Segitiga tumpul itu apa, Farudin? Farudin, tes. Wahru nggak ada. Oke, ya, saya nggak bisa ya. Oke, nah mungkin ini yang tadi siapa tadi yang segitiga Amel ya. Ini keluar masuk. Oke. Nah, ini yang kita namakan ketaksamaan segitiga. Jadi artinya kalau panjang sisi segitiga ABC itu, AB itu C, BC itu A, dan AC itu B. Ya. Maka yang kita namakan ketaksamaan segitiga itu selalu berlaku ini ya. Jadi artinya selalu berlaku bahwa A plus B itu lebih dari C. Ya. A plus B lebih dari C. Itu namanya ketaksamaan segitiga. Jadi panjang dua sisi itu dijumlahkan harus lebih besar dari panjang sisi yang ketiga. Ya. Kalau dua sisi itu katakanlah bukan sisi terpanjang, ya, dan dia lebih panjang dari sisi yang terpanjang, nah itu berarti ini. Apalagi nanti kalau yang ditambahkan salah satu dari unsur A atau B itu adalah sisi terpanjang, pasti dipenuhi. Nah ini ya, itu namanya ketaksamaan segitiga. Ya, sehingga nanti
apakah kita dapat menggambarkan segitiga dengan panjang misalkan 2, 3, 7 misalkan. 2, 3, 7. Nah, ternyata ketika 2 plus 3 itu 5, itu kurang dari 7, maka tidak akan terbentuk sebuah segitiga. Gitu ya. Tetapi ketika misalkan 2, 6, ya, kalau satunya 5, ya oke. Jadi artinya di situ yang kita lihat itu kan mestinya jumlah dua sisi, ya, itu lebih besar dari sisi yang ketiga. Ini namanya ketaksamaan segitiga. Nah, buktinya gimana? Ya. Kalau ini kita ilustrasikan tadi, kalau segitiga siku-siku tadi kan segitiga yang salah satu sudutnya itu siku-siku. Ya. Nah, kalau misalkan ini titik C, C itu panjang sisi terpanjang. Ini tanpa menghilangkan keumuman, ambil C itu terpanjang. Nah, berarti ambil AB itu adalah C. Nah, kalau AB itu terpanjang, maka di situ kan sebenarnya buat titik D sehingga CD itu tegak lurus AB. Nah, ini kan aksiomnya dulu, melalui sebuah titik di luar garis AB dapat dibuat sebuah garis yang tegak lurus. Ini dibuat tegak lurus. Ya. Jadi ini tegak lurus. Nah, di sini yang kita lihat di situ bahwa ketika AD dan DB, jadi AD ditambah DB itu adalah C. Nah, sehingga di sini mungkin di satu sisi juga kita bisa menemukan juga nanti bentuk ketaksamaan yang lain. Jadi begini, nanti kalau kaitannya dengan ini, sorry, ini nggak lurus. Ya, kita ambilnya yang lurus. Ya. Nah, ini. Kalau kita melihat keterkaitan ini, jadi ini kalau sudut dalam segitiga, kemudian ini panjang sisinya. Ya. Ketika sudut dalam ini, itu lebih kecil dari panjang sudut ini. Jadi sudut dalam ini lebih kecil dari sudut dalam ini. Maka panjang sisi yang di hadapan ini, itu juga lebih kecil daripada panjang sisi yang di hadapan ini. Jadi dengan kata lain di sini kan kalau ini sudut A, ini sudut B, sudut A itu kurang dari sudut B. Nah, berarti kalau gitu panjang A, ini A kecil, ya, kemudian itu akan kurang dari panjang B. Jadi orientasinya di situ. Nah, sehingga yang kita lihat di sini, kalau kita mengambil di sini adalah segitiga ADC, itu segitiga siku-siku. Nah, berarti kan kalau begini kan mesti tidak mungkin ada dua sudut yang siku-siku. Ya, berarti siku-siku ini kan sudut terbesar. Maka B itu panjang sisi terpanjang. Nah, kalau gitu kan B itu lebih dari AD. Nah, kemudian di sini juga A itu akan lebih dari DB. Nah, kalau B itu lebih dari AD, kemudian di sini A itu lebih dari BD, berarti kan kalau A plus B itu lebih dari AD plus BD. Nah, AD plus BD itu apa? C. Nah, oh gitu, itu ini A kecil ya, sorry. Ini A, ya. A plus B, ya, maka lebih dari C. Ini namanya ketaksamaan segitiga. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada. Ketika kita sudah belajar banyak tadi, mungkin dengan segitiga siku-siku, segitiga tombol ditinjau dari jenis sudutnya. Saya tanya dua orang aja, tidak lebih dari 2 orang. Arifah, tes. Arifah, Wulan Ramadhani. Iya, Pak. Ya.
Kalau ini berdasarkan dari sifat segitiga tadi, ada segitiga tumpul, segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, sama sisi, dan sebarang. Nah, di antara ini, di antara A, B, C, D ini, yang benar yang mana? Sebentar, Pak. Oh ya. Yang apa? A. Oke. Yang A. Marcella setuju? Setuju, Pak. Soalnya kalau yang B, C, D tidak mungkin kalau menurut saya, Pak. Itu ya. Iya, Oke. Pak. Nah, jadi artinya kan ketika kita melihat mungkin dari beberapa sifat tadi, artinya di situ kan mungkin kita sudah bisa mengkoneksikan di antara sifat itu. Maka sebenarnya kan gini, antara geometri kemudian mungkin hadas logika berpikirnya kan nyambung juga. Jadi belajar geometri nggak mungkin lepas dari kadang belajar logika. Ada segitiga sama kaki yang kumpul, ada ya. Dan kalau sama kaki itu kan yang dua sisinya sama panjang. Ya, berarti artinya itu kan tumpul ada, siku-siku ada. Kalau tidak ada segitiga sama kaki yang siku-siku kan salah karena ada segitiga sama kaki yang lancip. Apakah ada segitiga sama kaki yang lancip? Ada ya, ada. Nah, berarti artinya kan orientasinya di situ. Segitiga sama kaki adalah segitiga sama sisi. Alah ya, tapi kalau segitiga sama sisi, pasti segitiga sama kaki. Ya, jadi itu ada segitiga sama sisi yang siku-siku tidak mungkin. Ya, karena di situ kan segitiga sama sisi itu besar sudutnya. Jadi semua segitiga sama sisi itu adalah segitiga lancip. Ya. Jadi nggak ada segitiga yang siku-siku. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa dicermati. Nah, ini masuk di sini. Jadi ada istilah yang nanti kita bangun itu kongruen sama kesebangunan. Jadi kongruensi dan kesebangunan. Nah, kongruensi yang kita bahas mungkin sebenarnya kongruensi pada segitiga, tapi nanti ketika kita implementasi pada segi 4, segi 5, bagaimana ya? Tentunya nanti kita tinggal mungkin menambahkan itu kan gini. Kalau di segi 4 itu ada 4 sudut dalam, di segitiga ada 3. Nah, berarti nanti mestinya persyaratannya akan bertambah. Ketika nanti segi 5, ya, segi 6, ya itu berarti kan nanti kan ketika jumlah sudut dalamnya itu banyak sudut dalamnya bertambah, ya mestinya bertambah ketika kita mensyaratkan itu adalah terjadi kongruen. Ya, jadi, nah definisinya di sini sebenarnya kan dua segitiga dikatakan kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Simbolnya itu seperti ini. Nah, jika dan hanya jika sisi-sisi yang seletak itu sama panjang dan sudut-sudut yang seletak sama besar. Ya, jadi artinya kalau dulu kita bicara terkait dengan kongruensi, maka sebenarnya kita bisa melihat itu dalam arti kan ketika dulu bicara tentang mungkin pengubinan. Ya. Nah, mungkin barangkali kan ketika pengubinan itu ketika kita mau menaruh, ya berarti kan artinya yang harus memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama. Kan nggak mungkin kita meletakkan ubin ya pada tempat yang tidak sama. Nah, jadi orientasinya di situ. Kalau nanti bicara tentang simetri, ya berarti kan artinya antara di bagian kiri dan kanan, misalkan ketika kita buat garis, maka di situ kan menghasilkan dua yang simetris, di situ sebenarnya kan kongruen. Ya. Atau kalau misalkan lipat, ya sama ya. Kalau dilipat itu berarti tertumbuk. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita tuliskan, kalau jika segitiga ABC itu dikatakan kongruen dengan segitiga PQR, ya,
berarti sudut yang seletak. Artinya kalau A dengan P, B dengan Q, dan C dengan R. Jadi terjadi korespondensi satu-satu di sini. Berurutan, kalau ini urutan ini berarti AB, kalau A sama dengan P dan B itu dengan Q, maka harus AB dengan PQ. Itu namanya sudut yang seletak dan sisi-sisi yang bersesuaian. Itu berarti kita menetapkan sudut-sudutnya dulu, baru sisinya menyesuaikan. Jangan ini AB, kalau A dengan B, A dengan P, B dengan Q itu sama, tapi kita mengatakan AB sama dengan PR, nah itu berarti kan tidak bersesuaian. Jadi itu, nah yang kita katakan ini. Jadi itulah dua segitiga itu dikatakan kongruen sama dan sebangun. Nah, berarti dari sini akan muncul beberapa aksioma. Jadi pertama, kalau diketahui dua segitiga itu memiliki ciri ini ya. Jadi sisi sudut sisi, artinya ketika AB sama dengan PQ, AC sama dengan PR, dan sudut BAC itu sama dengan QPR. Jadi sudut yang diapit oleh dua sisi itu sama, maka ketika dua segitiga itu adalah kongruen. Nah ini kita katakan aksioma. Aksioma itu kan gini. Pertama, tadi kan salah satu ketaksamaan yang kita buat tadi pada segitiga itu kan ketika sudut A dan sudut C itu lebih besar sudut C, maka kan panjang BC itu lebih besar dari panjang panjang AB itu lebih besar dari panjang BC karena sudut ini lebih kecil. Nah, sehingga di sini kan kalau kita lihat itu, kalau panjang sisi ini sudah sama, kemudian sudutnya ini sama, berarti sisi yang di hadapan ini kan pasti sama. Itu berarti kan kita katakan aksioma, pernyataan itu sudah terlihat kebenarannya dengan pasti di situ. Nah, ini cukup diketahui sisi sudut sisi, namanya aksioma. Berarti gimana yang di sini pasti sama dengan R, B sama dengan Q, itu namanya aksioma. Kemudian muncul beberapa teorema. Teorema yang pertama, mungkin kalau kita kaitkan di sini kan, jika dua segitiga mempunyai dua sudut dan sisi yang memuatnya, dari segitiga yang satu sama dengan dua sudut dari sisi yang memuatnya dari segitiga yang lain, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen. Jadi artinya ketika ada dua sudut dan satu sisi yang diapit, kalau dua sudut dan satu sisi yang diapit itu, berarti kalau ini AB, ini PQ, berarti diapit oleh sudut RIP, nah, ini berarti CBA, RPQ, ini CAB. Nah, itu berarti artinya kan dua sudut sama, dan sisi yang diapit itu sama, maka dikatakan dia kongruen. Ya, atau sisinya tidak diapit. Jadi kalau tidak diapit itu di sini A, B, C, ya. Maka di sini kan yang katakan AB sama dengan PQ, kemudian sudut B dengan Q sama, C dengan R sama. Ya, itu berarti dia tetap kongruen. Itu teorema yang kedua, tapi digabung menjadi satu di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah jika sisi-sisinya sama panjang, ya, maka pasti kongruen. Ya. Mungkin ketika kita gambarkan itu bisa diilustrasikan seperti ini. Ya, ini ilustrasi ketika kita menggambarkan. Kalau nanti ketika ada komen, misalkan ada sesuatu yang tidak jelas atau mungkin salah, ya Anda bisa komen di sini. Jadi tidak setiap yang dituliskan itu selalu benar ya. Oke, ini akan kita buktikan yang mana di sini. Jadi ini kan diketahui segitiga ABC dan PQR, ABC dan PQR, kemudian AB itu sama dengan PQ, ya. Kemudian sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q. Nah ini kan berarti kan ketika AB, PQ, dua sudut ini sama. Ya. Akan dibuktikan dia kongruen atau enggak. Nah
kongruen atau enggak itu kan sebenarnya kita tinggal menuliskan. Jadi kalau ini kan diketahui dua sudut. Ya. Berarti kan tinggal kita menuliskan apakah sudut yang ketiga itu besarnya sama. Sudut yang ketiga itu besarnya sama. Kalau ya selesai kan. Jadi nanti kan bisa dikatakan mungkin orientasinya di situ. Atau kita cukup kembali kemana sih? Kembali ke aksioma. Aksioma itu mengatakan gini. Kalau ada sisi dan sudut yang diapit. Oh, kalau gitu kita ingin buktikan apakah QR itu sama dengan BC. Kalau iya, menurut aksioma clear. Nah, maka di sini kita gunakan yang menuju ke aksioma. Jadi akan ditunjukkan di sini nanti BC sama dengan QR. Nah, yang kita lihat itu pertama gini. Sudut C sama dengan sudut R. Kenapa? Karena di sini sudah dua sama, kemudian sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180, maka ini sama. Nah, berarti sebenarnya di sini kan sudut-sudutnya sama dan satu sisi, tinggal nambahkan tambah satu sisi. Andaikan BC tidak sama dengan QR, BC tidak sama dengan QR, karena kalau sama itu jelas sudah terbukti. Tanpa menghilangkan keumuman. Jadi artinya di sini asumsikan BC itu yang lebih dari QR. Jadi kalau BC itu lebih dari QR, berarti ada titik N di BC, sehingga BN itu sama dengan QR. Ya, jadi kalau lebih panjang berarti ada titik di sini. Ya. Sekarang kan kalau misalkan kita sudah mendapatkan ada titik N, sedemikian sehingga di sini kan bahwa QR sama dengan BN. Berarti segitiga ABN dan segitiga PGR itu kongruen. Kenapa? Karena di sini kan ada sisi AB sama dengan PG, BN sama dengan QR. BN sama dengan QR itu dibuat, sedangkan kalau sudut NBA dan RGB itu sama karena diketahui. Nah, kalau ini kongruen, berarti sudut BN A itu sama dengan R. Nah, sudut BN itu sama dengan R. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini, kan terjadi satu kontradiksi. Ya. Terjadi satu kontradiksi. Ya. Kontradiksinya dengan apa? Yang paling mudah itu kan sebenarnya di sini kan kalau sudut BAC itu sama dengan PR, ya. Maka di sini kan sudut BAN yang sama dengan QPR itu kan lebih kecil. Ya. Karena di sini kan sudut BAN itu kurang dari BAC. Ya. Berarti kan kontradiksinya BAN itu kurang dari besar sudut QPR. Nah, ini kan menjadi kontradiksi di situ ya. Atau misalkan ada kontradiksinya bahwa ini lebih kecil, padahal di sini harusnya sama. Nah, itu berarti ada kontradiksi sudut A itu sama dengan sudut B. Sehingga benar bahwa kalau BC sama dengan QR. Jadi menurut aksioma itu dia kongruen. Itu yaitu membuktikan teorema, maka boleh dengan satu pengandian. Kemarin kan sudah cara di situ. Ya. Itu cara yang dilakukan. Nanti yang lainnya nanti ini bisa untuk latihan. Nah, yang kedua nanti untuk latihan ya, misalkan panjang ketika sisinya sama atau yang ini. Sehingga nanti mungkin kalau nanti di sini ada beberapa ilustrasi, nanti Anda bisa baca di sini. Ini artinya kasus di dalam membuktikan itu mungkin bisa dilakukan. Nah, ada satu pertanyaan di sini. Jadi ini saya tulis warning di sini ya. Nah, bahwa ada kalau misalkan sisi-sisi sudut ya. Jadi kalau sisi-sisi sudut, sudutnya itu tidak diapit oleh dua sisi itu. Jadi kalau ini saya tandai 1, berarti ini 1, ini 2, ini 2. Berarti AB sama dengan DE
BC sama dengan EF, kemudian sudut A ini kan tidak diapit, sudut A atau sudut C itu tidak diapit. Ini yang ambil sudut A tidak sama dengan D. Nah, maka dua segitiga ini belum tentu kongruen, bukan tidak ya, belum tentu kongruen. Kenapa belum tentu kongruen? Ya, yang kita lihat itu nanti kasusnya adalah mungkin kalau kita gambarkan itu bisa seperti ini. Ya. Ini saya gambarkan aja kasusnya di sini. Ya. Nggak kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan sebenarnya begini. Oke. Mungkin yang kita lihat itu ini. Dua segitiga yang memiliki dua sisi ya, dan satu sudut yang tidak diapit. Nah, jadi pertama gini. Jadi kan kalau misalkan ini ada segmen yang kita buat, nah, kelihatan ya. Jadi orientasinya nanti kan ketika misalkan ini kita tetapkan satu titik C, kita buat sebarang di sini sudut. Ya. Kemudian Anda tetapkan di sini satu titik, misalkan B. Ya. Kemudian kalau kita membuat busur dari pusatnya B itu, sehingga nanti busur itu adalah bisa memotong segmen ini, karena diperkecil lagi. Kalau diperkecil, nah ini kan sini. Ini saya buat, berarti memotong di sini. Jadi titik potongnya saya tandai dengan titik, misalkan ini A, ini E. Ya. Maka kan kalau saya buat ini apa itu api, ya kalau api itu dibuat, kemudian BC itu juga kita buat, ya. Maka Anda perhatikan di sini dua segitiga ini ya. Yang satu segitiganya kita ambil yang A, ini segitiga, C, B. Yang satu segitiga ini E, C, B. Nah, dua segitiga A, C, B dan E, C, B itu kan tidak kongruen. Yang kita lihat itu kan pertama kalau ini AB itu sama dengan AB. Ini sama. Kemudian CB itu sama dengan CB, kan berimpit. Kemudian sudut ECB itu juga besarnya sama dengan besar sudut dari ACB. Ya, berarti kan sisi-sisi sudut. Tapi ternyata yang satu tumpul, yang satu lancip. Maka dikatakan di situ tidak selalu kongruen. Kapan kongruen? Ya, kalau dua segitiga itu siku-siku. Ya, jadi artinya kalau ini nanti kita proyeksikan, maka tegak lurus, maka terbentuk titik F misalkan. Nah, kalau dua segitiga itu siku-siku memiliki dua sisi yang setak itu sama dan satu sudut yang tidak diapit itu sama, maka dikatakan dia kongruen. Jadi kongruen itu kalau itu adalah dua segitiga itu siku-siku. Kalau tidak, dia tidak akan kongruen. Gitu ya. Itu yang kita lihat itu di situ. Nah, ada satu hal yang mungkin nanti Anda bisa lihatnya.
Ya. Maka di sini yang satu sudah saya tunjukkan. Cuma di sini tadi kita memiliki dua segitiga sama kaki itu adalah sudut alasnya sama besar. Nah, kalau ditanya itu dari mana ya? Misalkan Alivia, ada segitiga sama kaki. Jadi kan sama kaki itu kan ketika memiliki dua panjang sisi yang sama panjang. Apakah benar kalau sudut-sudut alasnya itu sama besar? Jadi kalau nanti misalkan ada segitiga ini sama kaki, ya, misalkan ini sama kaki, kemudian di sini adalah A, ya, di sini titiknya A, kemudian B, C, satunya lagi C. Nah, diketahui di sini yang saya tuliskan textbooknya enggak. Oke. Kalau misalkan ini, jadi diketahui segitiga ABC dengan ini AC sama dengan BC. Buktikan kalau di sini besar sudutnya. Ya, jadi kalau besar sudut CAB itu sama dengan besar sudut dari ABC. Ya, oke. Tadi bisa Alivia? Dari mana ya buktinya? Oh, sama. Tahu Alivia? Belum ada jawaban. Oh, ini kalau ngomong jangan di-mute Marcela, unmute, di-mute, langsung di unmute. Ada suaranya. Fahrudin, atau ada yang bisa? Ada yang komen? Buktikan kalau ini sama. Ahyar? Sama ya, Ahyar ya? Ini kan sama kan, sudut A dan B sama kan? Aduh, hilang semua orangnya nih. Kemanakah kau? Masih sedikit bingung, Pak. Kalau kalau pakai perpanjangan tidak boleh ya, Pak ya? Mohon maaf, masih sedikit bingung, Pak. Oh, pakai perpanjangan gimana ya? Mungkin ada yang bisa disampaikan. Seperti tadi, Pak. Yang pakai sudut dalam, sudut luar. Kalau misalkan ini diperpanjang, terus jadinya apa? Misalkan di sini kan ada kalimat yang diperpanjang, misalkan ini begini, terus
Bingung ya? Oke, ini pukul. Oke, kita lihat aja mungkin sama-sama dan mau sholat dulu. Sampai ini selesai. Oke ya, kita lihat ini mungkin ketika nanti ada segitiga ABC, kemudian diketahui di situ adalah AB, ini AB yang alas di sini, AC sama dengan ini. Kalau tidak ada ini ya, kalau menuliskan ini itu berarti panjang AC. Kalau ini segmen AC, kalau ini garis AC. Kemudian kalau yang ini, ya, ini kadang digunakan untuk sinar AC atau vektor. Sehingga tapi kalau pembedanya adalah ketika vektor itu sama dengan ruas garis berarah yang memiliki besaran. Sedangkan kalau sinar itu hanya ada arahnya tetapi tidak memiliki besaran karena panjangnya tak terbatas. Nah, bagaimana kita membuktikan kalau sudut ini sama? Nah, kalau diketahui dua sisinya ini sama. Nah, berarti kan pertama bukti. Ya, kita bisa membuat. Jadi di sini kan buat garis, ya. Jadi melalui C, ya, dan membagi sudut C menjadi dua sama besar. Dan memotong misalkan AB di D. Jadi kita buat, ini harus dibuat, jadi membagi sudut. Kemarin kan misalkan tugasnya ada yang bagilah sudut. Nah, berarti nanti kan artinya Anda bisa menggambar. Kalau ini dibuat, ini titik D, ini sama. Ya, pasti bisa membuatkan. Nah, sekarang perhatikan ada segitiga di sini ADC dan segitiga BDC. Pertama kan kalau AC ya, itu sama dengan BC, ini diketahui. Ya. Kemudian CD itu sama dengan CD, berimpit. Ya, kemudian sudut ACD itu sama dengan sudut BCD, dibuat. Nah, berarti kan karena dipenuhi ini sisi, sudut, sisi, karena dipenuhi ini, ya, maka segitiga ADC dan segitiga BDC itu kan kongruen. Jadi kongruen. Atau kalau dituliskan segitiga DC itu kongruen dengan segitiga BDC. Ya. Kalau kongruen kan berarti sudut-sudut yang seletak sama. Ya, artinya di sini kan berarti kalau begitu kita dapatkan besar sudut CAD sama dengan besar sudut CBD. Nah, karena sudut CAD itu sama dengan sudut CAB, nah, akibatnya di sini yang kita dapatkan sudut CAB berarti sama dengan besar sudut CBA. Nah, jadi terbuktinya di sini. Ya, oke ya. Jadi ini satu proses bahwa kalau dulu kita mendefinisikan segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang memiliki dua kaki yang sama, maka dipenuhi sifat bahwa dua sudutnya itu sama besar. Nah, dua sudutnya sama besar itu dikatakan sifat karena bisa diturunkan dari definisi itu sehingga menjadi satu pernyataan yang bisa dibuktikan kebenarannya.
Itu ya, mungkin itu yang kita lihat di materi ini, sehingga mungkin nanti beberapa materi kita sampaikan di situ, tetapi intinya bahwa pada bentuk ini kita bisa menunjukkan tadi ini sudah, kemudian sudah, ini materi kongruensi, sehingga besok kita masuk di materi kesebangunan. Nah, tentunya masih terkait dengan kongruensi di sini, tapi kesebangunan itu lebih banyak kegunaannya. Hampir setiap mungkin bentuk geometri, kesebangunan itu selalu melekat. Mungkin hari ini itu ada pertanyaan, silahkan kalau ada, monggo. Kalau tidak Pak, ada, oh ya. Izin bertanya. Mm-mm. Berarti kalau untuk membuktikan sudut kayak yang seperti tadi yang dicontoh itu Pak, seperti sudut CAB sama dengan sudut ABC itu pasti dibuktikannya dengan kongruen dan harus sama-sama segitiga siku-siku gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Yang mana? Yang seperti contoh tadi itu Pak. Yang contoh tadi, saya kapan buat segitiga siku-siku? Oh, yang itu Pak, kan tadi kan panjenengan mengatakan bahwa kalau kongruen itu apabila dua segitiga siku-siku itu Pak. Sebentar. Kalimatnya jangan dipotong di situ. Kalimatnya ini kan yang kita lihat itu di sini. Bentuknya itu kan ini. Jadi warning itu kan berarti yang saya tuliskan warning itu kan beda dengan yang ada di atasnya ini. Ini kan artinya dua segitiga itu dikatakan kongruen itu dipenuhi sisi, sudut, sisi, atau sisi, sudut, sudut, atau sisi, 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 atau sisi, sudut, sisi yang menunjukkan aksioma itu. Nah, kalimat warning di sini, ini artinya di sini artinya kalau ada kalimat atau ada pernyataan, apakah dua segitiga yang memiliki panjang sisi atau dua sisi yang bersesuaian itu sama, dan sudut yang diapit itu sama, sudut yang tidak diapit itu sama, apakah dua segitiga itu kongruen? Nah, ini kan khusus pada bagian ini. Jadi pada bagian ini, itu artinya kan kalau kita buat simpulan itu kan gini. Kalau dituliskan itu, satu segitiga dikatakan kongruen itu apabila terpenuhi tadi kan sisi, kemudian sudut, sisi. Jadi memiliki dua sisi setelah dan satu sudut yang diapit. Dua. Itu kan sudut, kemudian sisi, sudut. Jadi memiliki dua sudut dan satu sisi yang diapit. Tiga, itu masih di dua tadi. Sisi, atau bisa katakan lingkupan di sini. Sudut, sisi. Ya, ini kan orang menuliskan boleh di depan sisinya atau di belakang. Kalau sisi, sudut. Intinya dua sini. Nah, yang dilihat itu kan nanti yang perbedaan itu kan nomor 1 dan 4. Aksioma dan ini. Sisi, sudut. Nah, ini yang saya tuliskan warning tadi. Ya. Apakah nomor 4 itu menghasilkan dua segitiga yang ini, artinya yang kongruen gitu ya. Ternyata nomor 4 itu tidak. Tidak itu dalam arti kalau orang mengatakan matematik tidak selalu. Berarti ada yang iya, tapi kalau misalkan membuktikan kongruen itu harus berlaku semuanya. Maka ketika ada sampel yang tidak, maka tidak berlaku. Maka secara umum kita mengatakan apakah nomor 4 itu kongruen? Tidak. Gitu ya. Nah, tapi kan orang menyatakan apakah semuanya tidak? Ada yang iya. Yang iya itu apa? Kalau ini dipenuhi dua segitiganya siku-siku. Ya, kenapa? Yang kita lihat itu ini.
Kan kalau ini EBD ini lanjut. Kalau ini misalkan ABD itu tumpul, ini kan tidak kongruen. Tetapi kalau misalkan kita membuatnya itu di sini, kalau misalkan ini tegak lurus kan nggak mungkin ada garis lain. Ya, berarti kalau nggak ada garis lain, sehingga kalau kita menggambarkan di dalam satu gambar, ternyata kita tidak bisa menemukan garis yang berbeda, itu berarti kan kongruen, betul maksudnya. Jadi itu berbeda dengan soal yang saya buktikan tadi. Soal yang saya buktikan di kertas tadi itu kan artinya ketika kita memiliki dua segitiga sama kaki, selalu dituliskan di SMP, di SD itu kan bahwa kalau gitu sudut alasnya itu sama. Nah, pertanyaannya kan itu dari mana? Nah, itu namanya sifat. Nah, kalau sifat itu berarti harus dibuktikan. Itu penjelasannya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Udah paham, Pak. Oke, gitu Ya. ya. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi miss atau mungkin barangkali ada persepsi yang berbeda. Tadi orientasinya gitu ya. Oke, terima kasih hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di forum juga atau di chat. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, gitu. Tolong nanti ketika saya membuatkan forum, ketika ternyata saya nggak bisa komen, misalkan di situ, itu disampaikan. Kalau misalkan sudah bisa komen di forum diskusi, ya Anda tolong bisa komen di situ. Kemudian kalau memang tugas, ya harus dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang ada, karena ketika kita buat itu mestinya tidak menimbulkan banyak beban untuk mahasiswa. Oke, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, and for all ya.